Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi dengan channel kita Emak Reviewer. Nah, bagaimana nih kabarnya pemirsa? Selalu semangat kan? Hari ini emak mau nganterin anak emak les taekwondo. Nah, sebelum kita berangkat, siapin dulu ya barang-barang yang mau dibawa. Nah, pertama ada botol minum, kartu anggota, hand sanitizer, dan jangan lupa masker cadangan. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu dong channel kita, like, komen, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya ya. Halo guys, aku mau berangkat taekwondo nih. Jangan lupa pakai masker ya guys. Nah, itu tadi anak emak guys, namanya Hanan. Jadi, si Hanan ini ikut les taekwondo di SKB Sanggar Kartika Buana, tempatnya di Gilingan. Nah, sekarang kita sudah sampai di Dojang Gilingan. Dojang itu istilah dalam taekwondo yang artinya tempat latihan. Nah, para orang tua hanya boleh mengantar anak-anaknya sampai di depan pintu saja ya. Jadi tidak boleh ikut masuk. Taekwondo adalah seni bela diri asal Korea dan menjadi salah satu seni bela diri populer di dunia yang dipertandingkan di Olimpiade. Dalam bahasa Korea, tae berarti menendang atau menghancurkan dengan kaki, kwon berarti tinju, dan do berarti seni. Jadi, taekwondo dapat diterjemahkan dengan bebas sebagai seni tangan dan kaki. Jadi, fokus latihan dalam taekwondo itu terdapat pada tendangan dan tinjuan. Dalam taekwondo itu ada beberapa sabuk guys. Untuk pemula biasanya dimulai dari sabuk putih, lalu kuning, hijau, kemudian biru, merah, dan yang terakhir sabuk hitam. Sabuk hitam sendiri ada sabuk hitam dan 1 hingga dan 9. Nah, ketika latihan biasanya para peserta itu dilatih oleh sonbae dan juga sabem. Sonbae itu istilah dalam taekwondo yang artinya senior. Nah, senior sendiri biasanya bersabuk merah. Sedangkan sabem itu adalah istilah yang berarti instruktur atau pelatih. Sabem biasanya bersabuk hitam. Nah, karena Hanan ini adalah peserta baru, jadi Hanan baru mulai les itu sekitar 1 bulanan. Jadi dia memakai sabuk putih. Nah, sekarang ini latihannya sudah dimulai ya. Nah, latihannya dimulai dari kegiatan pemanasan, kemudian kegiatan inti, setelah itu pendinginan. Nah, sekarang yang kita lihat ini adalah kegiatan pemanasan ya guys. Yuk kita lihat yuk.
Nah, setelah kegiatan peragangan tubuh dalam pemanasan tadi, para peserta kemudian lari, guys. Larinya mulai dari 10 hingga 15 kali putaran. Duh, capek banget nih pasti. Tapi ini masih masuk dalam kegiatan pemanasan ya, guys. Nah, baru setelah lari, kita masuk ke latihan inti. Sebelum masuk ke latihan inti, pemirsa subscribe dulu dong channel emak, biar emak semangat nih. Jangan lupa like, komen, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke latihan inti ya, guys. Kalau tadi pemanasan antara sabuk putih dan sabuk yang lain itu jadi satu, tapi kalau latihan inti itu dipisah antara sabuk putih, sabuk kuning, dan sabuk hijau. Karena sabuk putih itu kan masih pemula. Nah, dalam taekwondo itu ada 3 latihan dasar. Yang pertama ada pomse, yang kedua kyokpa, dan yang ketiga kyorugi. Nah, apa saja yaitu, guys? Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi dalam latihan. Tadi kan ada 3 ya. Yang pertama itu pomse. Pomse itu rangkaian jurus atau teknik gerakan dasar. Kedua, ada kyokpa, yaitu latihan teknik dengan memakai objek atau sasaran benda mati untuk mengukur kemampuan dan ketepatan teknik. Dan yang ketiga, ada kyorugi, pertarungan atau latihan mengaplikasikan teknik pomse. Jadi dalam latihan kyorugi itu ada 2 orang bertarung saling mempraktikkan teknik serangan dan pertahanan kaki. Nah, setelah menonton video tadi, pasti para pemirsa bertanya nih, kenapa sih masih kecil kok diikutin les taekwondo? Memangnya nggak kasihan ya? Alasannya apa sih? Nah, kita bahas ya. Alasannya, kenapa kok emak memasukkan Hanan itu les taekwondo? Jadi, Hanan itu anaknya itu sangat aktif. Energinya itu nggak habis, guys, 24 jam itu. Jadi untuk menyalurkan energinya itu, mama memutuskan untuk mengikutkan les taekwondo. Yang kedua, Hanan itu anaknya pemalu. Jadi kalau tampil di depan umum, naik panggung atau harus tampil di depan banyak orang, dia itu pemalu. Nah, untuk meningkatkan rasa percaya dirinya itu, ikutlah les taekwondo. Kalau bunda anaknya seperti Hanan, cara tadi bisa dicoba ya. Tidak harus les taekwondo kok, bisa les yang lain, misal menyanyi, menari, atau menggambar, disesuaikan dengan kemauan anak. Sebelum menentukan les bagi anak, emak ada beberapa tips nih. Yang pertama, tanyai anak mau les apa. Lalu yang kedua, survei tempat les.
survei tempatnya, lalu alat-alatnya apakah memadai atau tidak. Survei jarak juga, apakah dapat dijangkau dengan kendaraan. Dan yang paling penting ini, survei harganya ya, apakah sesuai dengan kantong kita. Ketiga, tentukan waktu les agar tidak mengganggu jadwal istirahat anak. Kalau untuk Hanan, les taekwondonya itu dimulai jam 4:30 sore sampai jam 6 sore. Jadi tidak mengganggu bubuk siang ya. Yang keempat, tanyai pendapat anak mengenai kegiatan les. Jadi kalau sudah mulai les, ketika pulang kita tanyai anak kita, bagaimana kegiatan les tadi? Apakah nyaman kegiatannya? Apakah suka dengan kegiatannya? Apakah suka dengan teman-temannya? Nah, ini penting ya untuk menentukan apakah les ini bisa dilanjutkan atau harus kita stop. Nah, setelah ikut taekwondo, manfaat apa aja sih yang didapat? Nah, manfaatnya banyak banget ya Bun. Mari kita bahas ya. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri anak. Karena bertemu dengan teman dan lingkungan yang baru, sehingga anak harus melampaui zona nyamannya, juga harus beradaptasi dengan berbagai situasi. Nah, ini membuat anak lebih percaya diri. Yang kedua, membentuk karakter anak. Berlatih taekwondo secara konsisten bisa menghindarkan anak dari perilaku agresif, impulsif, serta membangun karakter yang kuat dan tangguh. Apalagi kalau anaknya cowok ya Bun, biar nggak menye-menye. Yang ketiga, meningkatkan imun tubuh. Aktivitas fisik secara teratur penting dalam tumbuh kembang anak ya Bun, sehingga anak-anak terbiasa dengan gaya hidup sehat yang bisa meningkatkan imun tubuhnya. Keempat, meningkatkan kedisiplinan diri. Taekwondo mengajarkan disiplin dalam aspek taktis, mental, dan fisik. Dan yang terakhir, meningkatkan prestasi anak. Jadi, prestasi itu tidak hanya bisa diraih di bangku sekolah ya Bun, bisa dari luar sekolah, misalnya di bidang olahraga. Nah, di Sanggar Taekwondo SKB ini, banyak kok atlet-atlet yang sudah menorehkan prestasi di tingkat nasional dan juga internasional. Jadi, kalau bunda-bunda mau mencarikan tempat les taekwondo yang bagus, Sanggar Kartika Buana ini boleh kok jadi salah satu tempat rekomendasi yang bagus. Tapi ini bukan endorse ya, soalnya memang bagus tempatnya. Sebenarnya masih ada kegiatan pendinginan ya dalam latihan taekwondo tadi, tapi mohon maaf, emak nggak sempat merekam guys. Sampai di sini dulu ya pemirsa. Kita lanjut lagi di vlog-vlog selanjutnya. Tetap dukung terus channel Emak Reviewer. Jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan bunyikan lonceng notifikasinya biar dapat updatean terus dari channel kita. See you guys. Dadah. Assalamualaikum.